Salam sejahtera saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan membaca dan juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan saat ini. Tapi sebelumnya kita percaya bahwa hanya oleh hikmat yang berasal dari Tuhan, maka kita mengerti setiap kebenaran firman. Dan itu akan membawa kita melakukannya dalam hidup ini. Olehnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di sorga yang baik atas hidup ini, yang selalu menyertai, memelihara, sehingga kami boleh ada sampai sekarang. Dan kami mau dalam kehidupan anugerah yang Tuhan beri, maka kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengetahuan-Mu, supaya kebenaran-kebenaran-Mu menjadi berkat bagi kami, dan kami pun mampu menjadi berkat bagi orang lain. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi dan kondisi, di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu di 2 Korintus 8 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya saat ini. Ada suatu kisah yang ditulis oleh
jfkurnia.wordpress.com tentang seorang yang bernama Bai Fang Li. Pekerjaannya adalah seorang tukang beca. Seluruh hidupnya dihabiskannya di atas sadel becaknya, mengayu dan mengayu untuk memberi jasanya kepada orang yang naik becaknya. Mengantarkan kemana saja pelanggannya menginginkannya dengan imbalan uang sekedarnya. Tubuhnya tidaklah perkasa, perawakannya malah tergolong kecil untuk ukuran becak atau orang-orang yang menggunakan jasanya. Tetapi semangatnya luar biasa untuk bekerja. Mulai jam 6 pagi setelah melakukan rutinitasnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari ia mengayu becak dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Para pelanggannya sangat menyukai Bai Fang Li karena ia pribadi yang ramah dan senyum dan tak pernah lekang. Sekali lagi, ia adalah orang yang ramah dan senyum, tak pernah lekang dari wajahnya. Dan ia tak pernah mematok berapa orang harus membayar jasanya. Namun, karena kebaikan hatinya itu, banyak orang yang menggunakan jasanya membayar lebih. Mungkin karena tidak tega melihat bagaimana tubuh yang kecil malah tergolong ringkih itu dengan nafas yang ngos-ngosan. Apalagi kalau jalanan mulai menanjak dan keringat bercucuran, berusaha mengayu becak tuanya itu. Dari penghasilan yang diperolehnya selama seharian mengayu becaknya, sebenarnya ia mampu untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak untuk dirinya dan membeli pakaian yang cukup bagus untuk menggantikan baju tuanya yang hanya sepasang dan sepatu bututnya yang sudah tak layak dipakai karena telah robek. Namun, dia tidak melakukannya karena semua uang hasil penghasilannya disumbangkan kepada sebuah yayasan sederhana yang biasa mengurusi dan menyantuni sekitar 300 anak-anak yatim piatu miskin di suatu kota yang bernama Tianjin. Yayasan yang juga mendidik anak-anak yatim piatu melalui sekolah yang ada. Suatu tindakan yang dilakukan karena Bang Failing ini pernah bertemu dengan seorang anak berusia 6 tahun dan sedang bekerja di pasar. Anak itu melakukannya karena ia sudah tidak tahu di mana orang tuanya. Sedangkan ia memiliki 2 orang adik yang harus ia harus beri makan. Perjumpaan dengan anak ini akhirnya membawa Bai Fang Li membawa ketiga anak itu ke yayasan yatim piatu. Dan akhirnya ia tak pernah lupa untuk berbagi dengan mereka dari pendapatan yang diterima dari mengayu beca. Itulah juga yang mendasari Bai Fang Li menghabiskan waktunya dengan mengayu becaknya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam dengan penuh semangat untuk mendapatkan uang. Dan seluruh uang penghasilannya setelah dipotong sewa gubuknya dan membeli 2 potong kue kismis untuk makan siangnya dan sepotong kecil daging dan sebutir telur untuk makan malamnya, seluruhnya ia sumbangkan ke yayasan yatim piatu itu untuk sahabat-sahabat kecil yang kekurangan. Ia merasa sangat bahagia sekali melakukan semua itu di tengah kesederhanaan dan keterbatasan dirinya. Bai Fang Li mengayu becak tuanya selama 365 hari setahun tanpa peduli dengan cuaca yang silih berganti di tengah badai salju yang turun, membekukan tubuhnya atau dalam panas matahari yang sangat menyentuh dan menyengat serta membakar tubuh kurusnya. Tidak apa-apa saya menderita. Yang penting biarlah anak-anak yang miskin itu dapat makanan yang layak dan dapat bersekolah. Dan ia bahagia melakukan semua ini. Saat berusia 90 tahun, dia mengantarkan tabungan terakhirnya sebesar 650.000 rupiah yang disimpannya dengan rapi dalam suatu kotak dan menyerahkannya ke sekolah Yaohua. Bai Fang Li berkata, "Saya sudah tidak dapat mengayu becak lagi. Saya tidak dapat menyumbang lagi. Ini mungkin uang terakhir yang dapat saya sumbangkan," katanya dengan seduh. Semua guru di sekolah itu menangis. Bai Fang Li wafat pada usia 93 tahun. Ia meninggal dalam kemiskinan. Sekalipun begitu, dia telah menyumbangkan di sepanjang hidupnya uang sebesar 455 juta rupiah yang dia berikan kepada yayasan yatim piatu dan sekolah-sekolah di Tianjin untuk menolong kurang lebih 300 anak-anak miskin. Saudaraku, memberi dari kekurangan adalah suatu hal yang terkadang sangat sulit
untuk dilakukan. Hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, tema perenungan kita saat ini adalah hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Suatu refleksi kehidupan orang percaya melalui kehidupan jemaat di Makedonia yang mendorong Rasul Paulus untuk mengingatkan serta memotivasi orang-orang di Korintus. Mengapa Rasul Paulus perlu melakukannya? Mengapa Rasul Paulus perlu mengingatkannya? Hal ini tidak lain dari kesulitan yang dialami oleh jemaat di Yerusalem. Dalam kesulitan mereka, maka Rasul Paulus mengajak orang-orang Korintus untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih dengan berbagi dari apa yang mereka punyai. Dorongan ini bisa kita baca melalui teks bacaan saat ini. Ia mengawali dengan ungkapan kata kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, ayat yang pertama. Bahkan dalam bacaan saat ini, kata kasih karunia sampai beberapa kali dituliskan oleh Rasul selain di ayat 1. Diulangi lagi di ayat 4, 6, 7, dan 9. Kalau beberapa kali diulang, pasti ada maksud Rasul Paulus dari kata ini. Dengan demikian saudaraku, apa itu kasih karunia? Kasih karunia dalam teks menggunakan kata dasar karis. Diterjemahkan sebagai anugerah, pemberian, kemurahan hati, dan juga keramahan. Ini berarti bahwa kasih karunia dapat dikatakan sebagai anugerah dari Tuhan yang membuat setiap orang memiliki kemurahan hati. Dan dalam kemurahan hati ia ramah terhadap semua orang. Bahkan ia mampu untuk memberi yang terbaik di dalam hidupnya. Dari pemahaman ini kita melihat bahwa kasih karunia adalah salah satu bagian dari suatu pelayanan kasih. Ungkapan Yunaninya humin agape. Hal ini harus dilakukan sebagaimana di ayat 7 menuliskan, karena walaupun seseorang telah maju periseute, dari kata periseo yang dapat juga diartikan berkelebihan, lebih unggul dalam iman, pistei, dalam perkataan logoi, dalam pengetahuan gnose, dalam segala kesungguhan pasei, spodei, tapi tanpa kasih karunia sebagai suatu tindakan kasih, maka itu menjadi kurang lengkap. Mengapa kasih karunia itu harus dikerjakan? Ayat 9 menyatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, ten karin tu kuriu humon Yesus Kristus, yang oleh karena kamu menjadi miskin atau sangat miskin, dari kata eptokeusen, dari ptokewo, kata dasarnya ptokos yang dapat diartikan juga melarat, sangat susah. Ungkapan ini menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus sejak lahir, hidup, bahkan sampai mati ada dalam kemiskinan. Tapi ini kemudian menjadikan kita kaya, plauteo. Dari ungkapan Yunani yang digunakan plautesete, diartikan juga sebagai murah hati. Di sini kita melihat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dengan pemberian dirinya untuk menyelamatkan, menolong manusia adalah sebuah motivasi pengorbanan. Ini juga yang Rasul inginkan terjadi di jemaat Korintus. Dengan menjadikan jemaat di Makedonia sebagai contoh nyata, apa yang dilakukan jemaat di Makedonia adalah sebuah kesaksian yang luar biasa. Dalam ayat yang kedua kita bisa baca di sana tertulis, dalam pencobaan yang berat, dalam pelbagai penderitaan, polei dokimei tripseos. Kata dokimei di sini bisa juga diartikan suatu kualitas atau kemampuan untuk tahan uji. Sedangkan kata tripseos diartikan juga sebagai penindasan atau kesusahan. Sekalipun ada dalam situasi itu jemaat di Makedonia, sukacita mereka meluap atau melimpah. Periseia teskaras. Walaupun sebenarnya mereka sangat miskin, petokeia atau melarat. Mereka kaya, bandingkan dengan ayat yang ke-7, dalam kemurahan. Sekali lagi mereka kaya dalam kemurahan. Haplotetos, dari kata haplotes, kemurahan, keikhlasan hati. Di ayat ketiga juga Rasul Paulus mengatakan bahwa memberikan menurut kemampuan mereka, kata dunamin, bahkan melampaui kemampuan mereka, para dunamin autai retoi. Dan ini dilakukan saudara-saudara sebagaimana dibahasakan di ayat yang keempat dengan kerelaan.
Parakleseos dari kata paraklesis. Mereka mau terlibat mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus itu. Ayat kelima kemudian menjelaskan bagaimana jemaat di Makedonia dapat melakukannya dengan memberi lebih. Hal ini bisa dilakukan oleh orang-orang di Makedonia karena mereka memberikan pertama-tama diri mereka kepada Allah. Edokan, proton, toi, kurioi. Hal ini yang mendorong Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar turut mengambil bagian dalam. Ayat yang ke-11 ia mengatakan, selesaikanlah epitelesate dengan kerelaan, protumia, dengan apa yang ada padamu, ektu ekein. Karena yang kita beri apa yang ada pada kita, bukan yang tidak kita punyai. Ayatnya yang ke-12. Hal ini dilakukan bukan karena suatu keterpaksaan atau beban, tapi agar ada keseimbangan, isotetos atau keadilan. Untuk itu Rasul Paulus mengatakan, maka sekarang kelebihan kamu, humon periseuma, mencukupkan kekurangan kamu, humon husterema. Atau dapat dikatakan mencukupkan kekurangan, mencukupkan hal-hal yang tidak ada. Ini semua dilakukan sesuai dengan apa yang dibahasakan dalam kitab Taurat, yaitu Keluaran 16 ayat 18 yang dikutip Rasul Paulus. Suatu kisah yang mengingatkan orang Kristen di Korintus tentang peristiwa pengumpulan mana, bahwa yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar dari jemaat Makedonia dan Korintus, maka tentu saja kita mau hidup sebagai orang percaya yang pertama, memiliki kemurahan hati, karena akan membawa sikap hidup yang penuh keramahan kepada semua orang. Terlebih ia mampu memberi yang terbaik bukan hanya dari kelebihannya, tapi bahkan dari kekurangan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Kedua, kelebihan ataupun kekurangan akan mendorong kita selalu peka menolong orang lain, bahkan berkomitmen dalam hidup. Kalau kita memberi, kalau kita menolong orang lain, itu sudah menjadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, pemberian kepada orang lain bukan untuk menunjukkan seberapa banyak, seberapa kayanya seseorang atau diri kita, tapi seberapa tulus, seberapa ikhlas, seberapa murni dan relanya kita untuk memberi. Hal yang keempat, orang yang masih sulit memberi adalah orang-orang yang juga sulit memberi waktu kepada Tuhan. Orang yang masih ragu-ragu untuk berkorban dalam memberi atau menolong orang lain, sebenarnya dia juga dapat dikatakan masih ragu-ragu dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi orang yang dengan sukacita dalam kasih mau berkorban bagi orang lain adalah orang-orang yang telah lebih dahulu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan turut mengambil bagian dalam pengorbanan atau penderitaan yang juga dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui orang-orang yang menderita di dunia ini. Hal ini harus kita lakukan supaya mereka yang menderita dapat bersyukur dan bersukacita. The Bible Exposition Commentary New Testament mengatakan, jika kita memberikan diri kita sendiri kepada Allah, kita tidak akan mempunyai kesukaran untuk memberikan milik kekayaan kita kepada Allah. Jika kita memberikan diri kita sendiri kepada Allah, kita juga akan memberikan diri kita kepada orang lain. Adalah mustahil untuk mengasihi Allah dan mengabaikan kebutuhan dari sesama kita. Hal yang kelima, jangan merasa terbeban dengan apa yang Tuhan minta daripadamu. Ingatlah, kita sedang diberi kesempatan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, agar terwujud keseimbangan, keadilan, sebagaimana ungkapan ayat terakhir bacaan kita. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudaraku yang terkasih, jadilah kaya dalam tindakan pelayanan kasih, dan jangan menunggu kaya untuk menolong orang lain.
Tolonglah orang lain agar kita menjadi kaya dalam kasih karunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami boleh lagi diberi kesempatan mendengar, merenungkan, belajar bersama tentang firman. Bagaimana sikap hidup jemaat di Makedonia yang mendorong orang-orang Korintus untuk melakukan hal yang sama, itu juga menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami mampu hidup untuk menjadi alat berkat Tuhan. Kami mampu menolong. Kami mampu menjadi orang-orang yang memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami semakin kaya dalam setiap tindakan-tindakan kasih kami kepada semua orang. Terpujilah Engkau. Terima kasih untuk semua firman yang boleh kami dengar saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.